adik-adik Wonderful Kids. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Wonderful Kids, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kurang kencang adik-adik yang di rumah. Wonderful Kids, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Salam kemenangan iman. GKII Dikasih Tuhan. GKII Mengasihi Tuhan. GKII bergerak maju. Go, go, go. GKII Lebih dari pemenang. Haleluya. Shalom. Beri kamu yang bagi Tuhan. Oh iya, kakak mau lihat semangat adik-adik Wonderful Kids semuanya. Anak Yesus. Yes. Anak Yesus. Yes. Anak Yesus. Yes, yes, yes. Oke, segera kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa dulu. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Gak boleh main-main lagi, oke. Kejap. Nah, ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu yang melimpah atas kami semuanya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan menyatukan hati kami seluruh Wonderful Kids Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ada mukjizat-Mu yang nyata Tuhan. Ada berkat-Mu yang Tuhan Yesus Wonderful Kids terima dalam ibadah ini Bapa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan bagimu, biarlah semuanya Tuhan Yesus mempermuliakan namamu dan Engkau Tuhan Yesus yang bersuka cita di atasnya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau rapi hamba-Mu Tuhan. Kakak-kakak penari juga Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan yang menari bersama-sama kami Tuhan untuk memuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa memberkati seluruh Wonderful Kids, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Dan orang tua yang bimbing Wonderful Kids, Engkau berkati juga semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya penuh dengan sukacita. Syukur bagimu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik Wonderful Kids yang gak sabar memuji Tuhan, ayo bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Yeay. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, dia bilang mau ikut naik ke surga. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut naik ke surga.
Wonderful Kids, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan, kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi sekolah minggu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan, karena kami percaya pada firman-Mu, firman yang hidup, firman yang memberkati hidup kami selamanya. Haleluya. Haleluya, wonderful kid. Haleluya. Molly, Milo, dan Mimi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mari kita beri dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wonderful, luar biasa. Nah, wonderful kid, dimanapun engkau berada saat ini, yang kita nantikan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tepatnya, firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup, mengubahkan perilaku kita, pola pikir kita. Mari kita berdoa dulu buat Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus, Dia mengilhami kita,
memberi pewahyuan buat kita. Mari kita berdoa, taruh tangan kirinya dadanya anakku, dan angkat tangan kanannya tinggi-tinggi buat Yesus. Katakanlah demikian, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. pada hari ini Pada hari ini saya punya kesempatan yang baik saya punya kesempatan yang untuk baik mendengarkan firman Tuhan. untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Saya percaya firman Tuhan firman Tuhan sanggup mengubahkan sanggup mengubahkan hidupku hidupku di dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Ini hatiku yang percaya, Ini hatiku yang percaya. ini telingaku yang mendengar, Ini telingaku yang mendengar dan ini mataku yang memandang dan ini mataku yang memandang kepada kebenaran firman Tuhan. kepada kebenaran firman Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. syukur Tuhan, Syukur Tuhan. dalam nama Yesus saya berdoa. Yesus saya berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wonderful Kid yang dikasih Tuhan, hari ini Pak Guru mau melanjutkan tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyediakan buat kita karena kebaikannya. Masih Mazmur 65 ayat yang ke-12. Mazmur 65 ayat 12, Pak Guru bacakan. Engkau memahkotai tahun dengan apa? Kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Kalau Pak Guru sudah ceritakan firman Tuhan, bahwasanya tahun ini, tahun 2023, itu tahun panen buat kita. Sehingga kita mau menabur buat Tuhan, kita mau memberi, tabur senyum, tabur sukacita, tabur semangat, tabur apa lagi kesungguh-sungguhan, tabur benih di rumah Tuhan lewat persembahan. Dan firman Tuhan katakan bahwasanya Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kebaikan Tuhan itu adalah keberuntungan, itu adalah pengertian, bertambah hikmatnya. Kemudian apalagi itu kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu dia kebaikan Tuhan. Apa mungkin terjadi? Bisa terjadi kepada kita. Kalau kita punya iman. Katakan dulu saya punya iman. Saya punya iman. Bagaimana tahu bahwasanya saya punya iman? Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi telinganya memberi untuk firman Tuhan. Imannya bertumbuh. Dia mulai berkata-kata yang baik. Dia mulai berkata-kata seturut dengan janji Tuhan. Lalu apa lagi? Dia melihat janji Tuhan. Apa itu? Bahwasanya dia menjaga penglihatannya. Kalau dia melihat dia diangkat Tuhan, maka itu jadi sama seperti Elisa. Dia mau melihat Nabi Elia terangkat ke sorga. Tuhan mau supaya engkau melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan mau supaya Wonderful Kid melihat pekerjaan Tuhan. Katakan dulu, saya mau melihat pekerjaan Tuhan. Saya mau melihat pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Itu dia. Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Saya mau melihat penyediaan Tuhan. Engkau lihat bahwasanya pekerjaan Tuhan yang baik, yang luar biasa. Dia mau membuat jalan di padang gurun. Pak Guru, di padang gurun kan gak ada jalan. Yes. Tapi sekarang sudah banyak jalan di padang gurun. Dia mau membuat sungai di padang belantara. Itu firman Tuhan katakan Wonderful Kid, Yesaya 43. Lalu kemudian penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan begitu dahsyatnya. Bahwasanya dia memahkotai tahun dengan kebaikannya. Apalagi kita percaya keberadaan Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib. Bagaimana saya bisa
melihat dengan semuanya itu, saya penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Itu 2 minggu lalu kita belajarin. Tapi hari ini Pak Guru mau beritahu sama Wonderful Kid, Pak Guru mau cerita. Coba dengar dulu, jejakmu mengeluarkan lemak. Pak Guru tanya, jejak itu apa? Molly, Milo, Mimi, jejak apa? Nah, apa? Langkah kaki Pak Guru. Lah apa langkah kaki? Nah, jejak itu berarti ada yang pernah lewat dari situ. Misalnya kalau orang mau berburu dia tengok, oh di sini. Ini jejaknya masih baru ini. Ini baru lewat dari sini harimau. Seperti itu kalau orang ketika dia di hutan. Nah, jejakmu mengeluarkan lemak. Tuhan lewat. Tuhan datang. Tuhan melalui kita. Jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak Pak Guru itu lemak kayak lemak ayam. Enggak. Lemak di situ artinya bahwasanya kalau Pak Guru cari ini ya, bahwasanya lemak di situ artinya keberkatan, kelimpahan, apalagi lemak di situ berarti kesuburan. Jadi ketika Tuhan datang, Tuhan membawa kelimpahan, Tuhan membawa keberkatan. Katakan amin. Itu dia, Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Sekarang bagaimana Tuhan datang dalam kehidupan kita? Bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Nah, dengarkan dulu baik-baik. Sebelum Pak Guru sampai ke sana, Pak Guru mau beritahu dulu. Ketika Tuhan datang, yang pertama, Tuhan mau menggenapi janjinya. Katakan dulu, Tuhan lawatlah saya. Tuhan lawatlah saya. Sekali lagi berkencang, Tuhan lawatlah saya. Tuhan lawatlah saya. Itu dia Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan melawat kita, ketika Tuhan datang kepada kita, Dia mau menggenapi janji. Pernah ingat cerita Abraham? Siapa anaknya Abraham? Pinter, Ishak. Ishak ditunggu sama Bapak Abraham selama 25 tahun loh. Pada saat usia Abraham 75 tahun. Dan kemudian usia Sarah karena mereka terpaut 10 tahun. 65 tahun. Tuhan kasih janji. Tapi sampai 24 tahun. Sampai umur 99. Abraham tidak tahu kapan janji itu datang. Maksudnya terjadi dalam hidupnya. Namun suatu kali ketika Abraham sedang duduk-duduk di pohon, di bawah pohon terbantin, di Mamre, ada 3 orang datang. Nah, ternyata ketika mereka datang, Abraham langsung bilang, tolong jangan lewati kemahku ini. Disinilah dulu, disinilah dulu. Lalu dia ambil air untuk membasuh kaki mereka. Aku siapkan makanan sama kalian. Ternyata yang datang itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan datang dan ketika Abraham memberi persembahannya, makanannya, yang terbaik yang bisa diberikan lewat Sarah istrinya. Tuhan katakan sama Abraham bahwasanya tahun depan engkau akan memiliki seorang anak laki-laki. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Sarah istrinya Abraham itu mandul. Artinya tidak punya anak. Dan Sarah sudah tua mati haid. Artinya apa Pak Guru? Tidak mungkin dia punya anak. Menurut dunia dia tidak bisa punya anak. Tapi Tuhan berjanji dia punya anak. Sekarang ketika Tuhan datang, mau pegang gak janji Tuhan? Atau pegang apa kata dunia? Mari buka Alkitabnya. Roma 4 ayat yang ke-20.
baca dulu bahwasanya Abraham lebih percaya dengan Tuhan dibanding dengan kemustahilan. Pak Guru baca ya, Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan Abraham memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham yakin. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan datang, dia mau menggenapkan janjinya. Angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan, Tuhan Yesus lawatlah saya. Tuhan Yesus lawatlah saya. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu satu. Yang kedua Pak, kalau Tuhan datang, kalau Tuhan melawat, jejak Tuhan mengeluarkan kelimpahan bagaimana? Kalau Tuhan datang, Tuhan memulihkan. Pernah dengar cerita Ayub? Bayangin coba. Ayub dia punya anak, anaknya mati semuanya dalam satu hari. Dia punya harta, hartanya habis semuanya. Coba dimakan sama malapetaka. Cukup, belum cukup. Ayub lalu dia kena badannya yang kudisan, kena badannya semua. Dia harus garuk pakai beling lalu tidur di atas yang berminyak itu. Daun pohon pisang. Cukup, belum cukup lagi. Istrinya maki dia. Wow. Tapi dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan datang, Ayub dipulihkan. Katakan amin. Mari Pak Guru buka ayatnya. Apa yang dilakukan? Kalau tadi Abraham supaya Tuhan genapi janji, Abraham percaya kepada janji Tuhan. Dia percaya bahwasanya Tuhan sanggup melakukan janjinya. Sekarang apa yang dilakukan Ayub supaya Tuhan memberikan dia pemulihan? Mari buka Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lompat kita ayat yang ke-10 anakku. Firman Tuhan katakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tahun ini Tuhan mau mengeluarkan lemak. Tuhan mau memulihkan kita. Bagaimana caranya? Alkitab katakan Ayub memandang kepada Tuhan. Pak Guru, apa sih maksudnya memandang? Pak Guru beritahu. Mazmur 123. 1, 2, 3 ayat 2. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Tadinya Ayub dia merasa diri benar. Aku ini kan orang jujur. Aku ini kan orang jujur. Aku enggak melakukan salah kok hidupku seperti ini. Tapi ketika Ayub memandang kepada Tuhan. Seperti seorang hamba laki-laki. Dia memandang tuannya kayak pembantu memandang kepada tuannya, kepada bosnya. Apa artinya? Tuhan, berilah aku pekerjaan supaya ada gajiku untuk menghidupi rumah tanggaku. Tuhan, anak-anakku belum makan Tuhan. Berilah sedikit berasmu. Tuhan, lindungilah aku. Ada banyak hutangku. Aku enggak bisa bayar. Mereka mau ngambil istri dan anakku.
Kan begitu kan? Kalau hamba perempuan minta tolong sama nyonya, atau hamba laki-laki minta tolong sampai sama Tuhan, sampai Tuhan mengasihani, sampai Tuhan jawab. Nah, wonderful kid yang dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Kita memandang sama Tuhan, sampai Tuhan mengasihani kita. Suatu kali wonderful kid yang namanya, siapa namanya ya, si Bartimeus orang buta itu. Siapa yang lewat? Siapa yang lewat? Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang suruh dia, kamu ini ribut banget. Bartimeus percaya. Apa artinya Yesus anak Daud? Bartimeus percaya Yesus itu Tuhan. Pada waktu itu belum ada orang yang tahu Yesus itu Tuhan. Murid-murid sendiri belum lagi. Tapi Bartimeus, Yesus anak Daud. Dia percaya Yesus Tuhan. Yesus sanggup pulihkan keadaannya. Yesus sanggup sembuhkan dia. Yesus sanggup pulihkan keadaannya. Orang larang dia, tapi dia makin keras untuk menunjukkan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus enggak tahan dengan orang yang percaya kepadanya, yang menaruh pengharapan kepadanya, yang memandang kepadanya, memohon belas kasihannya. Yesus berhenti, panggil dia kemari. Tahukah engkau apa yang terjadi? Bartimeus disembuhkan. Bartimeus dipulihkan keadaannya. Ayub dipulihkan. Ketika Yesus datang dan kita percaya janjinya, Tuhan menggenapi janji. Ketika Yesus datang, kita memandang kepada Yesus, Tuhan sanggup memulihkan kita. Ketika Yesus datang di kolam Bethesda, Yesus menyembuhkan. Ketika Yesus datang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di tungku api, Yesus bela mereka. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak dan Abednego pegang teguh firman Tuhan. Orang yang sakit di kolam Bethesda itu, dia praktekkan firman Tuhan. Sekarang bagaimana? Apa yang mau kita lakukan? Yang pertama, berseru. Katakan dulu, saya mau berseru. Saya mau berseru. Yang kedua, dia wonderful kid. Paulus dan Silas. Mereka sujud menyembah Tuhan. Yang pertama, berseru sampai Tuhan jawab doa. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan berhenti untuk panggil kita. Mengasihani kita. Menjawab doa kita. Katakan amin. Yang kedua, bersujud dan menyembah Tuhan. Wonderful kid, tahu kan cerita Paulus dan Silas? Mereka dipenjara karena memberitakan Injil, lalu dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, di tengah-tengah supaya nggak bisa lari. Mereka punya alasan untuk mengeluh, tapi mereka memuji menyembah Tuhan. Kok bisa ya Pak Guru? Dengarkan baik-baik anakku. Apapun yang terjadi, mungkin kau punya alasan untuk mengeluh. Tapi dengarkan anakku, mengeluh tidak mengubah keadaan. Tapi ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, engkau sujud memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab katakan Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya Israel. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Dia bawa janjinya. Dia pulihkan, Dia sembuhkan, Dia bela engkau.
apapun itu. Pak Guru pun diberkati untuk belajar. Pak Guru senang sekali dengan firman Tuhan hari ini. Pak Guru sangat diberkati. Tuhan tahu engkau butuh berkat-Nya. Butuh supaya Tuhan menggenapi janji. Tapi lebih daripada itu, Pak Guru mau katakan, Tuhan mau supaya engkau, dengarkan baik-baik anakku, bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang masuk, jikalau ada orang yang bukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Engkau tidak akan buka pintu buat orang asing, bukan. Tapi Yesus, dia mau jadi sahabat. Engkau pasti buka pintu sama sahabatmu. Ajak dia makan. Mungkin ajak ke kamarmu untuk bermain bersama. Itu yang Yesus mau. Bersekutu bersama. Tutup matanya. Mari katakan demikian. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Aku mau buka hatiku. Aku mau buka hati. Aku undang Yesus. Aku undang Yesus. Masuklah. Masuklah. Tinggallah. Tinggallah. Berkuasalah. Berkuasalah. Dalam hatiku. Dalam hatiku. Aku anakmu. Aku anakmu. Engkau Tuhanku. Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Lawatlah aku. Lawatlah Aku percaya. Aku percaya. Lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan. Menggenapi janjinya. Menggenapi janjinya. Lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan. Memulihkan aku. Memulihkan aku. Membela aku. Membela aku. Menyembuhkan aku. Menyembuhkan aku. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Aku mau berseru kepada Tuhan. Aku mau berseru kepada Tuhan. Aku suka berseru kepada Tuhan. Aku suka berseru kepada Aku mau memuji dan menyembah Tuhan. Aku mau memuji dan menyembah Di Tuhan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Saya sudah berdoa. Sudah berdoa. Wonderful Kid yang mau memuji, menyembah Tuhan, yang mau berseru kepada Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hey 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 adik-adik Wonderful Kids. Ini saatnya kita ayat hafalan. Ikuti kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Ayub 23
ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jalannya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Yeay! Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Ayub 23 ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jalannya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yay! Wonderful kids. I am wonderful. You are wonderful. Wonderful. Yay! Hai adik-adik kakak terkasih. Nggak kerasa ya kita sudah di akhir ibadah kita hari ini nih. Oh iya, kakak mau tanya, adik-adik yang diberkati melalui pujian hari ini katakan amin. Amin. Kurang kencang semuanya katakan amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Nah, semua yang diberkati oleh firman Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Kurang semangat lagi, haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Dan untuk adik-adik semuanya yang sudah semangat dan pastinya sudah diberkati melalui ibadah online hari ini saatnya kakak memberikan stiker online kita. Ya, dan stiker online kita hari ini adalah tada, stiker love. Terima kasih Semuanya kakak. ada pak stikernya. Senang. Good job. Nah ini saatnya kita tutup ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Kita tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami selama pujian, penyembahan dan firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus di mana Engkau sudah memberkati adik-adik Wonderful Kids semuanya melalui firman-Mu. Tuhan Yesus biarlah kiranya Tuhan Yesus firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan adik-adik Wonderful Kids. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan Yesus Engkau yang berkati adik-adik Wonderful Kids semakin hari semakin cinta akan Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga di mana Wonderful Kids boleh menjadi berkat Tuhan baik di rumah mereka, di sekolah mereka, dimanapun mereka berdiri semuanya mempermuliakan nama-Mu Bapa. Syukur bagi Bapa. Engkau berkati juga Tuhan Yesus studi mereka, mereka memberkati guru mereka, teman-teman mereka Tuhan dan juga Tuhan Yesus biarlah kiranya kepintaran daripada-Mu Tuhan menjadi miliknya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa yang baik kami juga bersyukur Tuhan buat orang tua adik-adik Wonderful Kids Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Dan berkati juga pekerjaan mereka dan kerinduan hati mereka. Engkau jadikan di dalam nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama kami berdoa. Bapa yang baik kiranya minggu depan lagi Tuhan Yesus. Di ibadah berikutnya kami boleh kembali bersama-sama juga Tuhan. Boleh mengajak teman-teman kami yang lain untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kami tutup ibadah kami dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Dan ini saatnya kakak-kakak Milo, Molly dan Mimi mengingatkan adik-adik Wonderful Kids untuk apa? Jangan lupa like, komen juga boleh, share pastinya, and subscribe. Terima kasih adik-adik Wonderful Kids di rumah. Terima kasih Milo, Molly, dan juga Mimi. Tuhan Yesus memberkati.